Swadikap, annyeonghaseyo. Apa kabar kalian sineas? Pasti baik-baik saja kan? Tapi habis nonton film kali ini baiknya langsung cek kesehatan mental kalian deh. Ngeri-ngeri sedap cuy. Kalau review sebelumnya tentang Malignant karya James Wan, kali ini ada film yang ternyata lebih keren horornya. Ini kudu kalian tonton deh bagi yang suka genre film horor tradisional. Karena seremnya nyata banget anjir. Film ini mengangkat cerita warisan perdukunan di Thailand dan dikemas ala film dokumenter. Kayak di film Keramat tahun 2009 karya Monty Tiwa. Pasti tahu kan? Viral banget tuh dulu. Langsung aja, yuk cus kita goreng full sampai habis demitnya. Disclaimer ya guys, bagi kalian yang nggak kuat-kuat amat atau nggak yakin amat nonton ini film, mending mundur teratur deh. Mending nonton review ini aja sampai habis. Soalnya sudah saya saring lagi agar nyaman di mata dan di mental kalian. Tapi kalau pengen nyari sensasi horor yang bener-bener nyata, langsung gaskun aja nih film. Eits, kalau nonton jangan bawa anak kecil ya. Sekali lagi jangan bawa anak kecil. Karena film ini bukan tontonan bagi under 18 tahun. Oh iya, agar api di kompor dapur tetap nyala nih guys, jangan lupa ya buat subscribe, like, komen, suka, gak suka, terserah deh, pokoknya bantuan jempolnya aja. Hey, oke cus. Film ini berjudul The Medium, merupakan film kolaborasi dua sutradara ternama, Banjong Pisantanan Kum asal Thailand dengan karya besarnya yakni Pimak tahun 2013. Pasti tahu kan? Pasti tahu dong. Dan Na Hong Jin asal Korea Selatan yang pernah juga terkenal atau tenar dengan film The Wailing-nya tahun 2016. Pasti tahu juga kan? Pasti tahu dong. Hehehe. Film ini juga menggait aktris dan aktor asal Thailand seperti Narailia Gulmangkolpeh sebagai Ming, Sawane Utoma sebagai Nim, Sotabi Yangkitikan sebagai Noi, Yasaka Khairson sebagai Manit, dan Bon Song Nako sebagai Santi. Lanjut ya guys, kita mulai ke filmnya nih. Tahun 2018 ada tim pembuat film dokumenter keliling di daerah perbukitan atau daerah pegunungan Thailand, melihat kehidupan para dukun di sana yang memang selalu menjadi pusat perhatian bagi warga tradisional Thailand. Setelah berkeliling mencari beberapa referensi dukun yang terkenal di sana, akhirnya mereka pun memutuskan melihat keseharian dukun bernama Nim yang diyakini dia adalah pewaris Dewa Bayan di kampungnya. Pewaris Dewa Bayan ini sangat terkenal ya di sana. Jadi siapa yang dapat mewarisi ruh atau arwah Dewa Bayan diyakini oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan. Ya mirip-mirip Ponari lah kalau di Indonesia. Dan uniknya lagi Dewa Bayan ini suka dengan anak perempuan. Artinya dia akan mewarisi ilmunya kepada turunannya yang berjenis kelamin perempuan. Si dukun Nim ini mempunyai saudara. Yang pertama bernama Noi. Noi ini adalah adiknya si dukun. Dulu, singkat ceritanya, si Noi ini yang akan mewarisi Dewa Bayan. Tapi si Noi menolak. Akhirnya, kutukan atau pewaris Dewa Bayan jatuh ke Nim. Ada juga kakaknya yang bernama Mani. Nah, si Noi memiliki anak perempuan yang bernama Min. Next, lanjut. Di sini kita diceritakan bahwa si suaminya dari Noi ini meninggal dan di situ diadakan perdoaan. Pas acara doa, mereka semua keluarga besar ini kumpul termasuk juga si dukun Nim. Nah, di sini ada kejadian si Min, anak dari Noi, mabuk dan buat onar. Nah, mulai dari situ tuh Min terlihat murung dan tantenya Nim, si dukun pewaris Bayan ini terus memperhatikannya dan menyelidiki. Ternyata si Min menyimpan jimat Wampantaba
dalam bahasa Thailand untuk penolak bala. Nah, melihat si Min menyimpan jimat dan juga terlihat sakit, murung, sendu. Nah, si tantenya ini, si dukun Nim, menganggap bahwa ke depan Min lah yang akan menggantikannya mewarisi kekuatan dari Dewa Bayan. Namun, si Noi dan juga si Min tidak ingin menjadi dukun penerus tantenya, sehingga dia menolak dengan berbagai macam cara. Kita beralih ke seharian si Min ya. Si Min ini ternyata bekerja sebagai HRD di sebuah kantor. Jadi dia merupakan bagian personalia yang menyaring SDM atau tenaga kerja untuk ditempatkan di kantor-kantor yang lain. Lambat laun si Min terus bertingkah aneh sehingga membuat tantenya terus menyelidiki. Si Min ini suka dengan barang-barang atau sifat anak kecil. Dia mengumpulkan berbagai macam barang milik anak kecil. Dia juga bermain di taman playgroup dengan anak kecil. Pokoknya terlihat seakan kekanak-kanakan. Setelah itu akhirnya Min sakit. Persis seperti apa yang dialami oleh ibunya Noi dan juga apa yang dialami oleh tantenya Min, yang diyakini oleh warga sekitar dan juga keluarga besar tersebut bahwa itu merupakan tanda-tanda Dewa Bayan akan merasuki tubuhnya. Di sini tim dokumenter terus mendokumentasikan ya, memvideoin dari berbagai macam sudut sisi. Baik dari sisi si dukun, baik dari sisi si Min yang seakan-akan kesurupan tersebut, baik dari sisi tempat kerja si Min yang ternyata setelah diselidiki, sakitnya si Min ini bukan karena dirasuki roh dukun Bayan, tapi karena kelakuan mantap si Min. Beja juga nih si Min. Muda-muda dia suka melakukan hal-hal yang tidak senonoh, sehingga si Min pun hamil. Dan kejadian wik-wik tersebut terekam oleh CCTV kamera di kantornya sendiri. Dan singkat cerita, kalian tahu kan apa yang dilakukan oleh ketua atau kepala dari kantornya? Yoi, si Min disikat habis, disuruh keluar dari kantor tersebut. Di sisi lain, kondisi Min terus terpuruk karena mengetahui dirinya hamil. Tapi kehamilan tersebut tidak berlangsung lama. Si Min keguguran. Dan itu yang membuat mental si Min terus jatuh. Si Min akhirnya gampang stres dan juga gampang dirasuki oleh roh halus. Keluarga besar pun sempat membawanya ke seorang dukun yang lebih pro. Kita anggap si Min ini newbie ya. Di situ guru si dukun ini tidak mampu kalau harus mengeluarkan roh-roh itu sendiri. Dia akhirnya membuat rencana untuk melakukan ritual besar. Namun sebelum ritual tersebut terjadi, si Min langsung melarikan diri. Ya, kalau dilihat dari gambarnya sih, si Min ini dikendalikan oleh makhluk halus ya. Jadi dia takut, atau makhluk-makhluk halus tersebut takut dikeluarkan dari badan si Min. Akhirnya kabur entah kemana. Ibunya dan tantenya si dukun ini melakukan ritual untuk dapat menemukan Min. Setelah berhari-hari melakukan ritual, seminggu-minggu melakukan ritual, akhirnya setelah sebulan melakukan ritual, usaha, sampai lapor polisi, akhirnya Min ditemukan di bangunan tua seperti bekas tempat peribadatan. Yang bikin saya mikir sih di sini gimana caranya ya orang kesurupan bertahan hidup di sana selama sebulan. Next, akhirnya Min ditemukan dan dirawat di rumah sakit untuk pemulihannya. Setelah pulih, dia dibawa ke rumah. Namun yang pulih adalah fisiknya, mentalnya belum. Untuk penyembuhan mental si Min, tantenya si dukun harus menjalani ritual lain. Dia menuju tempat peribadatannya, yaitu patung Dewa Bayan. Namun betapa kagetnya setelah tantenya ini melihat patung Dewa Bayannya itu hancur karena ada yang merusak. Di sini tantenya sangat terpuruk karena dewa yang diagung-agungkan pun hancur. Next, si Nim tak mampu mengobati Min sendirian karena kesurupannya yang semakin menjadi. Akhirnya dia kembali lagi ke gurunya tersebut untuk minta bantuan. Saat Min diperiksa oleh si guru dukun, gurunya ini bilang bahwa di dalam tubuh Min sudah banyak arwah dewa-dewa yang merasuki. Ada satu ritual besar pengusiran roh yang harus dilakukan oleh para dukun-dukun, termasuk guru dukun dan tantenya ini.
Akhirnya si dukun-dukun Thailand ini membuat persiapan pengusiran roh. Namun persiapannya tidak berlangsung sehari dua hari, namun membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, si Min terus bertingkah laku aneh karena tidak dirawat di rumah sakit jiwa. Si Min tetap dirawat oleh ibunya sendiri di rumah. Tim film dokumenter pun membantu memasang CCTV di rumah si Min untuk mengawasi tingkah laku si Min jikalau malam hari. Karena ditemukan saat pagi hari rumah si Min selalu berantakan. Si Min di CCTV ini terlihat terus bertingkah laku aneh, lebih tepatnya kayak hewan. Bukti-bukti dari CCTV melihatkan penampakan kekacauan yang dibuat oleh Min setiap malam. Ibunya Min pun khawatir kenapa adiknya atau dukun Min tidak kunjung-kunjung datang untuk melakukan atau menjumpainya untuk melakukan ritual tersebut. Dia berpikir kenapa ritualnya belum dimulai-mulai ya, sudah cukup lama waktu untuk persiapannya. Akhirnya si Noi berinisiatif untuk mengunjungi rumah si Nim atau dukun ini untuk menanyakan secara langsung kapan sebenarnya ritual pengusiran roh di tubuh anaknya dapat berlangsung. Namun betapa kagetnya si Noi karena melihat tokoh utama ya mungkin di sini dukun utama dalam film tersebut, tantenya atau si Nim sudah lama mati di rumahnya sendiri. Kendati dukun Nim mati dan tidak tahu penyebabnya apa, ritual besar pengusiran roh tersebut akan tetap dilaksanakan, yang saat ini dipimpin oleh guru si dukun. Singkat cerita, ritual tersebut pun dimulai. Semua perlengkapan disiapkan dan digelar di bangunan tua tempat Min ditemukan. Guru dukun menyiapkan strategi yakni menggunakan ibu si Min sebagai perantara pemanggilan arwah, sementara Min ada di kamarnya. Awalnya ritual berjalan lancar sesuai rencana. Sampai satu saat ada celah Min berhasil keluar dari kamarnya dan menjadi sangat brutal. Panas dah nih kepala nontonin yang ngeri-ngeri sedap. Beneran dah. Semua dihabisin sama Min. Tak hanya itu, Min juga menggerakkan semua anak buah si dukun untuk kesurupan dan merasukinya sehingga mereka menyakiti dirinya sendiri. Singkat cerita semua berakhir tragis deh. Namun tragisnya seperti apa? Mending kalian nonton sendiri karena saya tidak tega menceritakannya, saudara. Film pun berakhir. Namun di akhir film kita ditampilkan cuplikan wawancara terakhir dengan dukun Nim sebelum dia meninggal di rumahnya sendiri. Yang ternyata hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa si dukun Nim ini pun ragu apakah Dewa Bayan yang diagung-agungkan oleh ia, keluarganya, dan juga masyarakat sekitarnya itu benar ada atau hanya dongeng leluhur semata. Kita harus melihat ini secara fair dan adil ya. Dari saya sih ngeri-ngeri sedap banget dah nih film. Bikin mual kalau nonton. Rating 8,957634531 dah ya. Untuk si Ratu Kesurupan Ming. Hai. Cantik-cantik sih, tapi kalau hantu ya siapa yang mau? See you, bye-bye.